Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai perkembangan bioteknologi, materi kelas 9 semester 2 SMP kelas 9. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari materi bioteknologi terkait dengan bioteknologi konvensional dan modern, maka perlu diketahui juga bagaimana sih sebetulnya awal mula ditemukannya bioteknologi sampai terbentuknya bioteknologi modern. Nah, pada video kali ini mengenai perkembangan bioteknologi disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi. Salah satu SMK terbaik di Jawa Tengah yang membidangi masalah kefarmasian. Nah, langsung saja. Pada perkembangan bioteknologi diawali pada tahun 1750 sampai 1850, di mana pada rentan tahun ini itu sudah ada penanaman kacang-kacangan secara bergantian, sehingga nanti tujuannya dari penanaman kacang-kacangan ini secara bergantian itu bertujuan agar tanah tempat menanam kacang-kacangan ini bisa tetap subur. Kenapa kok bisa? Karena setiap jenis tanaman kacang-kacangan, misalnya antara kacang tanah dengan kacang panjang, itu memiliki unsur hara. Jadi ini terkait dengan yang namanya unsur hara yang berbeda-beda. Nah, ketika tanaman kacangan ini ditanam secara bergantian, maka secara otomatis akan mengembalikan kesuburan tanah setiap kali terjadi pergantian penanaman jenis kacang-kacangan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1850 ini ditemukan makanan hewan yang berupa fermentasi. Jadi makanan hewan yang digunakan misalnya ditambahkan bakteri starter yang nantinya akan menjadi bahan fermentasi. Kemudian juga ditemukan berbagai macam baja-baja yang dibuat menggunakan reaksi kimia. Diikuti kemudian pada tahun 1856 ini, seorang ilmuwan dengan nama Gregor Mendel, jadi namanya adalah Gregor Mendel ini. Nah, Gregor Mendel ini adalah dia menciptakan suatu yang namanya hukum, namanya adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ini terkait dengan sifat-sifat makhluk hidup. Jadi ini berkaitan dengan sifat atau pewarisan sifat. Aja. Berkaitan sama pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini sepertinya kalian sudah mempelajari di semester pertama kemarin yang proses penyilangan itu. Jadi yang ada monohibrid, kemudian juga ada dihibrid. Pasti sudah mendapatkan materi ini. Setelah ditemukannya sifat-sifat pewarisan pada tanaman kacang ini, kacang kapri, kalau pada Gregor Mendel,
Kemudian dilanjutkan oleh pada tahun 1864, orang yang bernama Louis Pasteur ini menemukan bahwa mikroorganisme itu dapat dimatikan. Nah, Louis Pasteur inilah yang menemukan kalau di dalam teori evolusi, ini dia membuat suatu teori, namanya adalah teori biogenesis. Teori biogenesis itu adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, selain itu, Louis Pasteur ini juga termasuk orang yang menemukan yang namanya pemanasan susu menggunakan pasteurisasi. Pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini adalah metode mematikan bakteri pada susu pada suhu rentang 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, setelah Louis Pasteur pada tahun 1893 ini, Robert Koch ini dia menciptakan teknik untuk mengkultur yang namanya bakteri. Mengkultur bakteri itu artinya bakteri diperbanyak. Jadi di sini bakteri diperbanyak. Di mana diperbanyaknya? Yang pasti proses perbanyakan ini harus di yang namanya laboratorium. Pasti kalian pernah dengar istilah yang namanya cawan Petri sebagai media kultur dari bakteri. Tapi biasanya kalau di SMP sih memang ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai cawan Petri ini. Nah, setelah dari Robert Koch ini muncul Alexander Fleming. Nah, Alexander Fleming inilah yang menemukan penisilin. Nah, penisilin ini nanti masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Penemuan dari penisilin itu adalah antibiotik, di mana antibiotik ini dia diambil dari jamur yang namanya jamur penisilin. Nah, namanya jamur penisilin. Namanya adalah Alexander Fleming untuk membentuk antibiotik ini, membuat antibiotik yang diambil dari jamur penisilin. Berikutnya, perkembangan teknologi modern itu diawali dari Watson dan Crick ini. Jadi, ketika tahun 1953 inilah muncul bioteknologi modern. Diawali dari ditemukannya yang namanya struktur DNA. Nah, pada semester pertama juga sudah dipelajari sedikit mengenai DNA. Kita tahu bahwa DNA itu punya struktur double helix namanya. Double helix. Di mana dia DNA itu, kromosom itu dia bentuknya terular seperti ini. Nah, ini yang menemukan adalah si Watson sama Crick ini. Namanya double helix kanan sama kiri. Kalian masih ingat? Pada DNA itu nanti ada namanya basa nitrogen, ada yang namanya timin, adenin, guanin, sitosin, kemudian ada juga yang namanya gula deoksiribosa dan seterusnya. Nah, setelah Watson dan Crick ini berhasil menemukan struktur DNA, kemudian perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1973 ini gen yang ada di dalam DNA ini berhasil dipisahkan dari selnya. Jadi mengambil gen, kemudian nanti bisa digunakan gennya ini disisipkan ke makhluk hidup lain. Nanti pada bioteknologi modern ada istilah yang namanya cloning, kemudian ada istilah yang namanya pestisida yang diambil dari hewan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir pada 1996 orang yang ilmuwan bernama Ian Wilnut ini berkebangsaan Inggris, dia sebenarnya bergelar Sir. Nah, ini dia mampu menghasilkan atau membuat namanya cloning hewan ini. Ini juga nanti akan dibahas di bioteknologi modern. Nah, cloning ini
menghasilkan yang namanya domba doli. Jadi domba doli itu dibuat menggunakan kloning dari domba sebelumnya. Jadi tidak melalui proses reproduksi atau fertilisasi dari dua buah domba, tapi diambil dari nukleus dari sel telur dan juga nukleus dari sel tubuh sehingga nanti menjadi yang namanya domba doli. Nah, itu dia perkembangan bioteknologi dari awal ditemukannya bioteknologi sampai kok bisa sih bioteknologi modern itu tercipta. Nah, ini awal mulanya seperti ini. Dari tahun 1750 sampai pada tahun 1996. Nah, setelah itu, setelah tahun 96, 97 dan seterusnya, maka bioteknologi modern berkembang sangat cepat sekali. Nah, termasuk nanti ditemukannya proses pembuatan vaksin yang berasal dari bakteri, misalnya seperti itu. Atau misalnya pembuatan hormon insulin pada makhluk hidup itu juga hasil dari bioteknologi modern. Nanti akan dibahas lebih rinci ketika membahas bioteknologi modern. Jika nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.